Ya, kalau misalnya kita berbicara mengenai Taki Malik ini juga sempat heboh ya di sosial media, bahkan sampai detik ini pun gitu, di mana ini ada awalnya kan membeli tanah ya, 1.200 meter, harganya 9 miliar dan ini rencananya memang akan dibangun masjid gitu. Memang pembangunannya masih berjalan gitu, tapi yang bikin warganet ataupun orang-orang akhirnya mengatakan kayak kok masjidnya belum sepenuhnya jadi, belum terlalu gimana-gimana, tiba-tiba di kawasan tanah itu ada rumah, yang mana rumahnya itu ditempati Taki Malik bersama dengan keluarga gitu. Akhirnya menuai banyak protes ya kan, sampai akhirnya orang yang meminta bayaran ini kan harganya 9 miliar. Nah ternyata ini baru dibayarkan 2,2 miliar saja sampai detik ini. Betul, gitu. Jadi ini masih banyak sekali tunggakannya ya. Dan ini memicu sengketa dan pastinya juga membuat warganet heboh begitu. Dan bagaimana selengkapnya mengenai kasus ini akan kami hadirkan dalam tayangan berikut ini. Dan sebagai warga negara yang baik, insya Allah ya kita sudah siap sesuai dengan apa yang saya sampaikan di preskon kemarin dan juga di podcast. Saya ikhlas kalau memang ternyata perjuangan Malikal Mulki berhenti sampai sini, tidak masalah, berarti belum takdirnya. Tapi saya yakin insya Allah akan lahir, tumbuh Malikal Mulki yang lain, ribuan bahkan lebih daripada itu di pelosok-pelosok negeri ini insya Allah, agar semakin banyak anak muda yang balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Kedua, saya insya Allah akan mengikuti putusan itu secara baik sebagai warga negara yang baik. Nah, termasuk juga dengan rumah ini nanti kita akan jual ya, dan uangnya akan kita serahkan ya kepada pondok-pondok atau masjid-masjid yang membutuhkan di pedalaman, apapun itu nanti kita akan bahas secara langsung. Jadi uang amal teman-teman itu insya Allah nggak akan hilang, tapi tetap kita salurkan kepada orang yang membutuhkan, kepada tempat yang lebih membutuhkan. Seperti diketahui, Taki Malik mulanya membeli tanah seluas 1.200 meter dengan harga 9 miliar rupiah dengan cara dicicil. Namun seiring berjalannya waktu, ia hanya sanggup membayar cicilan 2,2 miliar rupiah. Padahal tenggat waktu pembayaran sesuai perjanjian sudah berakhir lama sejak 2023. Namun belakangan merebak isu bahwa Taki Malik membayar cicilan tanah tersebut menggunakan uang donasi. Hal ini pun langsung ditepis Taki. Namun karena penasaran, tim Insert pun mendatangi lokasi tanah tersebut yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Di sana tampak masjid tersebut sudah tidak beroperasi. Ya pemirsa Insert, sekarang saya sudah berada di depan Masjid Malikal Mulki yang memang sudah beredar beritanya mengenai permasalahan tanah di masjid ini. Dan kita akan melihat ke dalam apakah bagaimana kondisi Masjid Malikal Mulki dan sekitarnya. Yuk kita lihat ke dalam. Jadi memang berdasarkan informasi yang sudah saya dapatkan, di masjid ini sudah tidak ada kegiatan apapun. Biasanya diadakan berbagai aktivitas seperti kajian yang biasanya diagendakan itu di hari Sabtu malam. Namun selama 2 minggu kebelakang sudah ditiadakan acara-acara atau kajian yang biasanya rutin dilakukan setiap minggunya. Dan ini di sebelah saya ini adalah Masjid Malikal Mulki yang dimaksudkan oleh Taki Malik. Tak hanya masjid, tim Insert juga menelisik ke sebuah rumah yang letaknya tepat berada persis di samping masjid yang juga tampak kosong tak berpenghuni. Menurut pengakuan Taki, rumah tersebut akan dijual dan hasil penjualan rumah tersebut akan dibagikan kepada masjid dan rumah ibadah yang membutuhkan. Ini adalah sebuah rumah yang dimaksudkan Taki Malik berdasarkan dari Instagram Reels-nya sudah disebutkan bahwa di rumah ini akan dijual dan uangnya akan diserahkan ke pondok-pondok atau masjid-masjid yang membutuhkan. Nah, di
selain ada masjid dan rumah di sebelah kiri saya, di sini juga ada lahan kosong dan ada semacam pendopo di sebelah sini. Inilah tempat yang biasanya untuk kajian-kajian bersama yang diagendakan di Sabtu malam hingga pagi. Jika mengacu pada putusan Mahkamah Agung, maka masjid yang dibangun Taki itu harus dirobohkan oleh sang pemilik tanah. Tapi itu soal lain yang lebih membuat Taki Senewan nama baiknya tercoreng. Ia dituding menyalahgunakan uang donasi jamaah. Sontak, hal ini pun membuat Taki sempat kesal. Melihat Taki terseret dalam arus masalah, Cheryl sang istri pun memberi dukungan dan memberi semangat serta kekuatan untuk Taki. Kalau pembangunan masjid itu sebenarnya dari pihak pembeli dan penjual itu sudah mengetahui. Ya, kenapa? Kalau mengacu kepada pasal 2 paragraf terakhir itu mengatakan ketika perjanjian jual beli dilaksanakan, maka si pembeli itu dibolehkan untuk mendiami hunian atau membangun dalam objek ini. Namun yang membuat publik terbelalak, dukungan dan support juga datang dari Salma Fina, mantan istri Taki Malik. Putri sulung pengacara Sunan Kalijaga itu tiba-tiba mengontak Taki lewat media sosial. Ia memberi dukungan dan meminta agar Taki tetap tenang menyelesaikan persoalan dengan cepat. Ia juga turut memberi salam dan mendoakan agar Taki dan keluarga kecilnya bisa melewati cobaan ini. Taki Malik kini tak punya pilihan lain. Masjid Malikal Mulki yang menyimpan sejuta harapan besar untuk mencetak banyak imam muda, kini terancam dirobohkan. Padahal biasanya masjid itu selalu dipenuhi anak-anak muda yang mengikuti kajian dan belajar Al-Quran. Tapi siapa yang menyangka akibat kasus Wan Prestasi, kegiatan kajian pun dihentikan sementara. Kan saya orang, maksudnya ngerantau juga di sini, dan saya baru nemu tempat yang bisa jadi tempat kembali gitu, jadi tempat tenang. Ya tentunya pas dengar berita yang tersebar gini, yang tanah Masjid Malikal Mulki akan dirobohkan, ya tentu sangat sedih karena ini untuk saya sendiri salah satu-satunya tempat untuk mengikuti kajian di Bogor ini. Jadi pastinya kalau ini nauzubillah dirobohkan, ya pasti kita kemana lagi kalau bukan di sini lagi. Pasti doa kita itu semoga pembebasan tanah Masjid Malikal Mulki ini cepat terselesaikan agar semua yang mau memperbaiki diri lebih tenang lagi bisa tetap stay. Ya, yang namanya kepercayaan, apalagi amanah seseorang itu memang tanggung jawab yang luar biasa ya. Apalagi kalau misalnya kita membuka yang namanya donasi atau sumbangan diperuntukkan untuk rumah ibadah pula, ya pastinya ini pressure-nya lumayan besar begitu ya. Kita juga berharap bahwa memang ini bisa cepat-cepat diselesaikan untuk bisa memenangkan trust ke publik lagi nih. Ya, jadi Taki, ya. Tapi tadi udah usaha dari Taki sendiri. Kita apresiasi lah bagaimana caranya mendapatkan kepercayaan dari publik lagi. Jadi dia mengatakan bahwa rumah yang memang ada di kawasan masjid itu akan dijual dan hasil penjualannya ini akan dibagikan terhadap pesantren-pesantren yang membutuhkan. Itu kan salah satu bentuk tanggung jawab dari Taki gitu ya. Walaupun kita juga nggak tahu apakah dana pembuatan rumah itu memang dari sumbangan jamaah juga gitu. Itu dia. Ya kan kita nggak tahu. Belum